Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Astiana Inyatagu. Saya biasa disapa dengan sebutan Asti. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup Provinsi Jawa Tengah, Solo, dalam program studi Magister Pendidikan Agama Kristen yang sedang melanjutkan studi S2 pada saat ini. Dan saya juga pernah menyelesaikan studi S1 di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur. Pada saat ini saya sedang membuat video pembelajaran dalam mata kuliah Coaching and Mentoring. Nah, video ini bukan semata-mata untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Coaching and Mentoring yang diperintahkan oleh dosen saya, tetapi lebih daripada itu, bahwa tujuan proses pembuatan video ini adalah bagaimana kami dapat men-share hal-hal yang bersifat positif yang dapat menginspirasi khusus para perempuan-perempuan hebat di luar sana yang pada saat ini merasa sebagai single mom untuk memiliki semangat hidup yang lebih besar ketika berusaha untuk menyekolahkan atau mendidik anaknya secara mandiri di rumah. Coaching itu sendiri adalah sebuah proses pembelajaran di mana kita sebagai coach itu dapat memberdayakan pikiran coachee untuk bisa memahami persoalan yang sedang dihadapi, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh coach itu sendiri, seorang coachee bisa menemukan solusi dari apa yang sedang dihadapi. Pada saat ini saya bersyukur sekali sama Tuhan karena saya dipertemukan oleh salah satu perempuan inspirasi yang sangat luar biasa, yang memiliki kisah hidup yang dapat memberikan motivasi dan semangat baru untuk para perempuan-perempuan yang pada saat ini merasa sebagai seorang single mom. Selamat pagi Kak Yuli. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik hari ini. Bagaimana aktivitasnya di sepanjang hari ini? Ya puji Tuhan, hari ini aktivitasnya luar biasa ya. Saya karena hari Sabtu ini saya libur, jadi palingnya beres-beres rumah. Hal apa sih yang paling Kak Yuli sukai ketika sedang berada di rumah? Kalau berada di rumah, saya lebih senang di kamar ya. Lebih senang di kamar karena memang saya jual online dan saya tipenya kan lebih suka yang suasana yang tenang begitu. Iya, Kak Yuli, tadi saya tidak sempat memberitahukan kepada pemirsa atau orang-orang yang mungkin akan nonton video ini tentang tema dari video pembelajaran hari ini. Kemudian tadi malam saya sudah memikirkan apa yang menjadi topik atau tema dari komunikasi kita pada saat ini. Kemudian saya berpikir untuk membangun sebuah tema yaitu single mom. Karena sebelumnya saya sudah mengenal Kak Yuli, bahwa Kak Yuli adalah salah satu perempuan hebat yang luar biasa yang mengasuh anak saudaranya yang bernama Michelle. Dan anak itu diasuh dari kecil ya Kak, sampai besar, dan saat ini dia sedang berada di Bali. Kira-kira boleh atau tidak selesai dari pembelajaran kita saat ini melalui proses komunikasi kita, apakah boleh saya akan men-share video pada kesempatan saat ini, sehingga video ini boleh menjadi proses pembelajaran buat perempuan-perempuan di luar sana untuk bisa belajar seperti Kak Yuli, tidak kehilangan arah, memiliki motivasi yang baik, dan tetap semangat untuk membesarkan anak-anaknya. Apakah boleh atau tidak? Kalau dari saya secara pribadi ya saya sangat bersyukur ya begitu. Jikalau ini di-share-kan mungkin bisa membangkitkan semangat buat teman-teman yang lain begitu. Oke. Terima kasih Kak Yuli sudah mengizinkan saya untuk bisa men-share video pada saat ini. Dan saya berharap ketika orang-orang akan mendengar video ini bisa memiliki semangat hidup lagi untuk menjadi single mom yang luar biasa, yang tetap memiliki semangat hidup berjuang untuk anak-anak di luar sana. Kak Yuli, kalau boleh tahu kira-kira pekerjaannya sekarang itu sebagai apa?
Ya, sebelumnya saya perkenalkan nama dulu ya. Ya, Halo, shalom, selamat pagi buat teman-teman semua. selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yuliana Lakaseiro. Saya asli orang Luli, biasa dipanggil Yuli. Nah, kalau sekarang saya profesinya saya bekerja sebagai guru PAUD. Luar biasa ya. Sebagai guru PAUD itu menurut saya itu pekerjaan yang tidak mudah. Sekalipun mengajar anak kecil ya Kak, tapi proses pendidikan bagi anak-anak itu tidak gampang. Nah, kira-kira kenapa sih Kak Yuli memilih untuk menjadi seorang guru, apalagi guru untuk anak-anak yang masih usia kecil? Ini sedikit sharing awalnya ya. Kalau saya secara pribadi maunya waktu saya masih sekolah SMA itu saya tidak pernah kepikiran begitu suatu saat saya mau jadi guru begitu. Nah, kalau waktu masih SMA kebetulan tetangga saya ini seorang penjahit dan saya selalu kepengen jadi penjahit. Nah, tapi waktu saya merantau ke Bali, waktu saya mulai bertobat, mulai mengenal Tuhan secara pribadi, di situ kebetulan di gereja tempat saya beribadah ada kursus jahit gratis. Nah, di situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini impian saya selama beberapa tahun ini saya mau kursus jahit, cuman karena saya terkendala biaya dan ini pas sudah yang gratis ini Tuhan saya mau ikut. Tapi di hati saya itu ada suara berkata, jangan ikut itu berulang-ulang kali. Dan saya masih sempat komplain gitu sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini kan kerinduan saya dari waktu masih SMA. Dan ini saya bekerja, saya menabung. Saya kepengen kalau saya sudah punya modal, saya kepengen pulang kampung, saya pengen buka tempat jahit begitu. Tapi di hati saya itu terus suara itu, jangan ikut. Aku punya rencana yang lain dalam hidupmu. Nah, akhirnya saya minta tanda sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau sampai hari Senin itu saya ke gereja dan saya tidak bertemu dengan pengurusnya, berarti ini bukan jalan Tuhan buat saya. Akhirnya puji Tuhan hari Senin saya ke gereja dan betul tidak ketemu. Akhirnya saya pulang, saya bilang berarti panggilan saya bukan sebagai seorang penjahit begitu. Akhirnya ketika awal mula saya bertobat, saya bicara sama Tuhan di hati saya bilang, Tuhan, suatu saat saya kepengen melayani orang-orang miskin. Karena kalau orang-orang miskin itu jarang yang perhatikan. Nah, hanya 3 tahun pertobatan saya, pas saya bangun pagi, tiba-tiba di hati saya ada suara berkata, tinggalkan pekerjaanmu. Nah, di saat pekerjaan saya itu lagi diberkati, saya lagi dipromosikan dari perusahaan, begitu saya lagi dipromosikan sama bos saya untuk menghandle di Kupang waktu itu. Nah, memang berat dan saya ingat janji saya 3 tahun yang lalu sama Tuhan, padahal itu saya cuma bicara di hati saya begitu. Saya bilang sama Tuhan, iya Tuhan, saya memang pernah janji sama Tuhan, cuman bukan sekarang begitu. Nah, di situ Tuhan mulai selalu setiap hari Tuhan kasih saya ayat-ayat pelayanan. Dan itu waktunya 9 bulan. Saya antara iya tidak karena masih dilema begitu kan. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya ini bukan sekolah pendeta, terus kalau saya pelayanan, saya mau pelayanan kemana? Dan di hati saya Tuhan bicara, pulang kampung. Saya bilang, ya ampun Tuhan, saya pulang kampung. Akhirnya ya saya memutuskan pulang kampung. Akhirnya saya mulai 2003 itu mulai pelayanan anak dari kampung-kampung ya. Waktu itu juga Ibu Asti masih anak sekolah minggunya saya. Jadi naik turun kampung, pelayanan anak. Dan memang karena pelayanan anak waktu itu kan saya tidak digaji, saya waktu itu masih majelis ya di gereja, tidak digaji. Akhirnya ya memang saya butuh pekerjaan juga yang bisa saya menghasilkan uang. Dan memang bingungnya, Tuhan mau kerja apa Tuhan, karena saya juga kan masih SMA, tamatan SMA. Akhirnya 2005 ya 2006 kalau tidak salah ya, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, siapa yang tawarin saya pertama kali kerja berarti itu panggilan hidup saya begitu. Akhirnya ada teman, kebetulan dia mau berhenti dari guru PAUD, dia datang tawarin saya jadi guru PAUD. Nah, disitulah saya mulai bekerja ya di PAUD Deborah. Akhirnya karena kayak lihat anak-anak di kampung waktu itu kan saya kerjanya kan 3 hari. Jadi saya lihat anak-anak di kampung waktu 2008 itu kan PAUD kan masih jarang kan. Terus
orang tua di kampung juga mau menyolokkan anaknya di TK juga kan terkendala Iya, biaya begitu. Hanya saya kepikiran Tuhan kayak mau gitu rintis PAUD PAUD, begitu. ya. Jadi 3 hari saya kerja di gereja, PAUD di gereja, 3 harinya saya buat di rumah begitu, saya rintis. Akhirnya ya sampai memutuskan untuk Akhirnya buat sendiri. Akhirnya ya puji Tuhan sampai hari sampai ini hari sudah ini. dapat izin operasional. Ya sampai hari inilah saya menjadi guru PAUD ya, semua itu Wah, kasih karunia Tuhan. luar biasa ya. Saya ketika mendengar cerita kisah inspirasi dari Kak Yuli bagaimana berproses dari nol sampai pada saat ini sudah mendirikan PAUD sendiri di rumahnya, itu sangat luar biasa. Itu turut menggetarkan dan menggerakkan hati saya sebagai seorang guru yang walaupun saat ini saya sebagai guru SMA, tapi saya belajar banyak dari Kak Yuli, bukan hanya semata-mata karena proses komunikasi hari ini, tetapi sudah dari dulu saya menginspirasikan Kak Yuli karena Kak Yuli punya segudang cerita yang sangat luar biasa yang turut menggerakkan semangat saya untuk bisa melakukan hal-hal yang sama seperti apa yang Kak Yuli sampaikan. Kak Yuli, tadi Kak Yuli sampaikan bahwa Kak Yuli adalah seorang guru ya. Apakah selain seorang guru, Kak Yuli punya profesi yang lain atau pekerjaan yang lain di luar dari pekerjaan pokok Kak Yuli sebagai seorang guru? Iya, saya selain paginya ngajar, saya juga bisnis ya. Aduh, seorang bisnismen. Jadi ya puji Tuhan, kalau sekarang sih memang bisnisnya masih kecil-kecilan awalnya karena saya masih honor kan, terus secara finansial kan keuangan saya belum memadai gitu ya, untuk membiayai diri sendiri pun belum cukup. Jadi karena saya tipikalnya orang yang tidak bisa diam begitu kan, jadi awalnya kayak mau bisnis juga kan tidak punya modal. Jadi awal-awal usaha itu ya saya jualan sayur begitu. Wow, luar biasa. Coba-coba karena memang tidak ada lahan. Jadi di samping rumah saya ada lahan itu palingnya mungkin ya 10 meter ya, tidak terlalu besar kan. Jadi di situ saya mulai tanam sayur karena kami kan gajiannya kadang kan yang honor itu kan 5 bulan baru dapat gaji kan. Jadi di masa-masa penantian itu kan luar biasa. Betul. Jadi akhirnya ya coba-coba hanya aduh Tuhan mau usaha sampingan apa. Kadang kan saya buka les baca, terus pernah kerja di toko setengah hari juga. Hanya setelah itu kayak ya saya jualan sayur, mulai dari situ hanya kayak Tuhan lama-lama hanya Tuhan saya mau usaha, semuanya kayak udah capek kan, Tuhan saya kayak pengen usaha yang lain. Akhirnya ya puji Tuhan udah 2 tahun berjalan jualan online ya, puji Tuhan semuanya luar biasa. Betul. Saya mengikuti juga perkembangan Kak Yuli, bagaimana Kak Yuli merintis semua usaha itu dari nol ya, dan saat ini sudah memiliki tempat sendiri. Gitu. Kalau boleh tahu nama usahanya apa ya Kak, yang di bidang bisnis itu? Kalau saya usaha ya jual-jual pakaian, aksesoris. Luar biasa ya. Patut kita pelajari dan kita contohi dari semangat dan gebrakan dari Kak Yuli. Kak Yuli, tadi saya sudah sempat juga menanyakan di awal dari percakapan kita tentang anak asuh dari Kak Yuli atau anak saudara dari Kak Yuli yang Kak Yuli besarkan sampai besar dan sekarang dia kembali ke Bali dan tinggal bersama-sama dengan ibunya. Kalau boleh tahu nama lengkap dari anak asuh Kak Yuli itu siapa? Misal Ribi. Apakah itu merupakan anak saudara dari saudara perempuan atau saudara laki-laki? Dari kakak perempuan nomor 2. Dari kakak perempuan nomor 2 ya. Kak Yuli membesarkan dia sejak usia yang keberapa sampai yang keberapa setelah dia pergi ke Bali? Itu misal sama saya sejak umur 1 tahun. Kebetulan waktu itu kan TPA masih agak ini ya di Bali, jadi kebetulan kan orang tuanya kerja, jadi tidak ada yang jaga begitu. Akhirnya dibawa ke Sumba. Jadi apa sih hal yang paling disukai Kak Yuli terhadap Misal? Namanya dari saya mengasuh Misal itu saya banyak belajar tentang bagaimana kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Ya saya banyak belajar tentang kesabaran, tentang kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat, betul. Ada satu pepatah yang bilang bahwa kasih ibu itu sepanjang masa. Jadi sekalipun Kak Yuli itu boleh dibilang ibu angkat
atau ibu asuh, tetapi kedekatan Kak Yuli dengan Misel itu melebihi itu ya. Jadi sudah seperti anak kandung dan ibu kandung, dan kasih itu tidak bersyarat. Betul sekali yang Kak Yuli sampaikan tadi. Kira-kira kalau misalnya hal yang Kak Yuli sukai tadi terhadap Misel, Kak Yuli sudah sampaikan. Nah, hal yang tidak disukai dari Misel itu apa? Ya namanya anak-anak ya, anak-anak pastikan, karena saya juga dulu mantan anak, pasti kadang kan melawan begitu ya. Nah ketika dia melawan itu karena ya secara sebagai orang tua pasti kita tidak suka begitu kan, pasti kita suka anak-anak yang nurut begitu. Kalau boleh tahu mungkin bisa menceritakan sedikit bagaimana perjuangan Kak Yuli membesarkan seorang Misel, seorang diri, sampai Misel menjadi seorang putri remaja yang sangat cantik. Ya kalau dari tinggal bersama dengan Misel itu memang saya belum menikah, tapi sebenarnya kan saya harus tinggal sama orang tua kan. Tapi karena kebetulan saya juga rintis PAUD, jadi saya buat bangunan gitu di tanah orang tua. Jadi akhirnya kami tinggal berdua begitu. Nah, tapi ya dari semua itu ya saya bersyukur ketika dengan Misel ya banyak suka dukanya, karena memang dia dari umur 1 tahun ya sama saya, dan anak ini kan suka menangis juga ya. Tapi maksudnya ya saya bersyukurnya sama Tuhan ketika misalnya dia bertambah umur 1 tahun, setiap dia bertambah umur 1 tahun, anak-anak itu kan mulai karakternya kan beda-beda dari tahun, misalnya dari usia 1 tahun ke 2 tahun beranjak-anjak kan semakin berbeda. Tapi ya puji Tuhan saya punya banyak teman ibu-ibu, terus saya suka bertanya sama Tuhan, aduh Tuhan bagaimana lagi cara didik anak usia 2 tahun, nanti ketika dia beranjak 3 tahun itu Tuhan bagaimana lagi cara mendidik anak 3 tahun begitu. Karena waktu zaman itu kan belum ada YouTube, belum ada, jadi untuk mau belajar itu kan agak susah begitu. Ya puji Tuhan lah sampai dia beranjak remaja, dan saya punya komunitasnya kan komunitas orang tua kan mayoritas. Iya, Jadi dari mereka itu saya suka sharing, aduh Ma bagaimana ya cara didik anak usia begini, sampai dia masuk PAUD sampai SD kelas 5 ini anaknya tidak mau sekolah. Jadi setiap dia bangun pagi pasti dia menangis, pokoknya tidak ada sebab akibat dia menangis. Terus dia bilang, saya hari ini Mama tidak mau ke sekolah. Jadi kalau sudah hari Minggu menangis lagi, dia baru bangun langsung menangis, Mama hari ini saya tidak mau ke gereja. Tapi ya saya, karena saya melihat ya mamanya saya juga kan suka asuh anak saudara. Tapi kalau mama saya kan agak berbeda, kan agak manja kan sama anak-anak. Misalnya kayak anak saudaranya saya itu tidak mau ke sekolah, maunya dikasih tinggal. Misalnya belajar ketika mereka sudah usia remaja kan kasihan. Jadi misalnya saya tidak mau, pokoknya Tuhan pertama prioritas itu dia harus takut Tuhan, dan kedua dia harus sekolah begitu. Jadi saya harus paksa dia, sekalipun dia tidak mau ke sekolah, pokoknya dimandikan, ini diantar ke sekolah, hari Minggu pun harus ke gereja gitu, sampai dia remaja. Kalau boleh dibilang, jadi perjuangan Kak Yuli itu bukan perjuangan yang mudah ya. Kak Yuli sudah berusaha untuk melakukan segala cara sehingga Misel dapat bertumbuh menjadi seorang pribadi yang luar biasa, dan Kak Yuli punya harapan yang besar dari proses itu supaya Misel bisa menjadi seorang perempuan yang hebat dan luar biasa di kemudian hari. Kak Yuli, dalam perjalanan hidup Kak Yuli, ketika Kak Yuli bersama-sama dengan Misel ya, kira-kira pernah tidak kalian menghadapi sebuah konflik batin antara Kak Yuli dengan Misel? Apakah pernah bertengkar atau apalah begitu, sehingga hal itu kadang membuat si Misel merasa tersakiti atau Kak Yuli sendiri merasa tersakiti? Ya kalau itu pas dia masa-masa remaja ya, masa-masa dimana dia mencari jati diri, terus masa dimana ya seperti kita ya waktu masih SMA SMP begitu kan, kita harus kita harus ikut teman begitu kan. Nah kalau misalnya ini memang anaknya tipenya kan penyayang, terus dia rajin, anak rumahan begitu kan.
Nah ketika dia sudah remaja itu kelas 2 SMP, dia mulai diajak sama teman-temannya, kadang kan dipengaruhi sama temannya. Ih, buat apa kamu terlalu dengar, itu kan bukan mama kandungnya kamu. Kalau saya di pribadinya kamu, misal saya melawan. Terus akhirnya ya mulai usia remaja kelas 2 itu dia mulai memberontak. Nah kami sampai di apa namanya tahap-tahap di mana sebenarnya kesal begitu sama Michelle kan, tapi di situ memang kalau yang dia kelas 6 pas 1 SMP kadang-kadang misalnya kalau marah begitu saya suka bilang gini, karena dia kan cuma dekatnya sama saya, jadi kadang itu saya kayak supaya dia nurut, kadang saya bilang baju-bajunya dia saya kumpulin di tas, terus saya suruh dia keluar rumah. Saya bilang pokoknya kamu keluar dari ini rumah, terserah mau tinggal di mana, saya tidak mau urus anak-anak yang melawan. Tapi di pikiran saya itu Tuhan selalu kasih ingat begitu tentang kuasa perkataan. Tapi namanya kan saya hanya untuk kayak apa namanya supaya dia itu takut begitu, supaya dia nurut begitu kan. Dan perkataan saya itu untuk suruh dia pergi dari rumah itu sering begitu. Tapi setiap saya memperkatakan itu Tuhan selalu ingatin saya, karena waktu saya ikut seminar doa pernah Mama Christine Here itu bilang gini, misalnya kalau pasangan suami istri bertengkar, pokoknya tidak boleh kasih keluar kata pisah atau cerai, karena itu setiap perkataan kita itu akan apa namanya seperti bom waktu, suatu saat itu akan meledak begitu, dan itu akan terjadi karena apa yang kita katakan itu kan Tuhan bilang apa kamu ikat di bumi terikat di surga. Nah selalu Tuhan ingatin, cuman karena saya hanya untuk buat dia itu tidak memberontak begitu. Akhirnya ketika dia sudah SMP kelas 3 itu kan dia mulai diajak berontak sama teman-temannya. Pernah dia tidur di rumah temannya tuh, waduh saya keseber, waduh hati ini hancur. Tuhan ingatkan kembali perkataannya saya, di situ saya minta maaf, saya bilang Tuhan saya minta maaf Tuhan. Ya pernah, pokoknya kami pernah begitu di satu titik saya tidak mau omong sama Michelle begitu. Kami tidur bersama tapi saya tidak mau omong sama dia, di rumah saya diam-diaman. Tapi sepertinya suasana rumah itu seperti neraka begitu kan, karena saya dengan Michelle ini terlalu dekat. Kita ada hubungan mama dengan anak, sahabat, teman bercanda di rumah. Jadi sekalipun cuma berdua rumah itu selalu rame begitu kan. Jadi ketika seperti itu kayak kita diam-diaman, akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bagaimana maunya kita pemulihan, apa yang dicuri sama iblis kita dikembalikan sama Tuhan. Akhirnya ya maunya untuk melepaskan dia dari teman-temannya begitu yang tidak membangun. Akhirnya dia saya pindahkan harus SMA di Bali. Jadi akhirnya sampai hari ini dia di Bali. Sampai hari ini dia ada di Bali. SMA-nya di Bali. Seberapa cinta sih Kak Yuli sama Michelle? Mungkin bisa digambarkan dengan sebuah kata-kata yang bisa membangkitkan semangat Michelle, andai kata setelah ini dia menonton video ini. Kalau dibilang cinta dulu luar biasa. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata ya, Tidak Kak? bisa digambarkan dengan kata-kata, karena memang saya terlalu sayang dia sama dia ya. Bahkan waktu baru-baru kan dia ke Bali itu pokoknya dia perginya kan hari Senin, mulai hari Selasa itu saya tidak bisa makan. Kepikiran Jadi hari ya, Kak? bukan juga saya sama ini anaknya sudah menyatu ya batinnya ya. Kalau misalnya dia sedih pasti saya sedih, kalau dia senang ya saya senang begitu. Jadi hari Selasa itu saya hanya makan bubur air pagi sampai malam, hanya dikasih panas lagi nih bubur air yang dari pagi saya makan. Pokoknya itu memang bukan dibuat-buat ya, tapi pokoknya semua makan itu tidak mood, tidak ada selera makan, hanya menangis, berdoa buat dia sampai hari Sabtu. Ketika dia senang, ya baru saya senang begitu. Memang anak ini seperti sudah menyatu ya dengan saya, dan saya terlalu sayang sama dia. Terus saya kepengen dia itu lebih baik dari saya begitu, karena kami pernah lewati masa-masa yang sukar. Kami berdua jual sayur sama-sama di pasar. Terus saya juga dulu kan sempat tinggal sama keluarga, bagaimana saya diperlakukan, ada perbedaan begitu kan. Kalau saya kan ya maunya yang cucu-cucu asli kan lebih disayang maunya. Kalau saya, jadi saya tidak mau seperti itu. Jadi anak ini harus saya sayang full begitu. Apa yang saya bisa beri, saya beri yang terbaik buat dia begitu. Dari cerita Kak Yuli tadi itu
membuat saya terharu dan saya bangga terhadap Kak Yuli sebagai single mom yang membesarkan seorang perempuan cantik yang bernama Misel dengan penuh ketulusan, cinta yang sangat luar biasa. Saya berharap ketika Adi Misel menonton video inspirasi ini, Adi Misel dapat mengerti dan mengetahui betapa besar dan cinta kasih dari seorang mama yang sudah membesarkan Adi Misel dari kecil dan sampai Adi Misel besar. Tetapi sekalipun sekarang Adi Misel itu sudah ada di Bali, tetapi gambaran kisah kasih dan cinta dari mama terkasih, Mama Yuli, tidak pernah berkurang ya. Kak Yuli, kira-kira apa sih yang menjadi harapan Kak Yuli kepada Misel ke depannya, sekalipun sekarang sudah terpisah oleh jarak, tetapi kita meyakini ya bahwa hubungan antara anak dan ibu itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sekalipun raga kita terpisah seperti itu. Apa sih yang menjadi harapan Kak Yuli ke depannya untuk Adi Misel? Kalau harapan saya buat Misel ke depannya, yang pertama itu dia jadi seorang perempuan yang takut akan Tuhan, karena ketika dia takut akan Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu dalam hidup itu berhasil. Dan puji Tuhan, ketika Misel berada dengan saya selalu menanamkan dia, yang pertama itu cinta Tuhan, yang kedua itu sekolah. Dan ya saya bersyukur ya ketika dia ada di Bali, ketika dia ada dalam tekanan-tekanan, ketika kami komunikasi lewat telepon, dia bilang, "Mama, ketika saya dalam tekanan, saya sering lihat mama di rumah itu kalau mama punya masalah, mama berlutut, mama berdoa, mama menangis." Dan itu saya lakukan. Ternyata ketika saya lakukan itu, hatinya saya yang sakit, Tuhan betul-betul rubah menjadi sukacita. Dan saya yang dulu ada perasaan takut, perasaan khawatir, kayak Tuhan buat saya itu maunya kayak tidak ada begitu. Terus dia maunya, ya puji Tuhan, hari ini maunya dia selalu, misalnya kayak sekarang kan dia udah kelas 3, terus dia kan lagi masa-masa bingung kan, sama kayak kita dulu. "Mama, nanti saya mau apa ya, saya mau sekolah apa, mau lanjut apa." Tapi saya selalu kasih ingat dia, seperti seringnya pendeta Henny Kristinanus tuh, maunya suruh anak-anak itu bertanya sama Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan mereka. Jadi saya sharing sama Misel, "Mama juga tidak tahu kamu itu mau jadi apa, tapi kamu harus berdoa sama Tuhan, tanya Tuhan mau saya ini di bidang apa," begitu. Dan dia bilang, "Saya sudah tanya sama Tuhan, Mama, tapi kok saya masih bingung." Tanya terus, karena Tuhan bilang, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau." Jadi ya puji Tuhan, saya juga punya pengalaman pribadi sama Tuhan waktu masa dilema, bingung mau kerja apa, tapi Tuhan tetapkan saya untuk jadi guru. Dan saya sharingkan pengalaman rohani saya kepada Misel. Dan memang kita sebagai orang tua, yang pertama itu ya betul-betul kita harus punya hubungan yang intim sama Tuhan ya. Jadi anak-anak kita itu, misalnya kita cerita tentang Tuhan sama anak-anak kita, tapi mereka tidak melihat Tuhan dalam kehidupan kita, mereka bingung Tuhannya ada atau tidak, mereka mau belajarnya dari mana. Karena mayoritas di luar rumah itu kan mayoritas kan hal-hal yang negatif kebanyakannya, sekalipun ada yang positif. Jadi di dalam rumah tanggalah, di situ mereka mengenal Yesus begitu secara pribadi. Jadi Ya, seperti harapan Kak Yuli kepada Misel yang paling inti dari yang saya pahami tadi, bahwa bagaimana Misel bertumbuh menjadi seorang remaja yang cantik, tetapi lebih kepada bagaimana dia mengenal Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah harapan yang sangat mulia bagi saya, karena banyak orang tua di luar sana yang mengharapkan anaknya bisa menjadi orang sukses, orang kaya, punya pekerjaan bagus dan lain sebagainya. Tetapi ketika Kak Yuli mengatakan bahwa harapan terbesar Kak Yuli kepada Misel yaitu bagaimana Misel dapat mengenal Tuhan Yesus, itu adalah sebuah harapan yang sangat mulia, dan itu harus terus dilatih, khususnya bagaimana hubungan atau cara Kak Yuli membina Misel meskipun dari jarak yang jauh ya Kak. Terakhir pertanyaan saya kepada Kak Yuli, sebelum Kak Yuli menyampaikan, mungkin ada kata-kata inspirasi atau ada 1-2 kata yang ingin disampaikan kepada Adi Misel apabila Adi Misel menonton video inspirasi hari ini. Apa yang akan Kak Yuli lakukan ke depannya untuk semua hal yang Kak Yuli lakukan untuk Misel? Kira-kira apa yang ingin Kakak Yuli lakukan
untuk misal ke depannya, apa yang mau dilakukan? Kalau saya ya maunya terus berdoa buat dia, terus membimbing dia, menjadi mama buat dia, mengarahkan dia, menjadi sahabat buat Mistel, karena ya kita sebagai orang tua harus benar-benar dekat sama anak-anak kita, mengenal mereka begitu lebih daripada orang-orang lain mengenal mereka. Kita menjadi sahabat di mana apalagi masa-masa mereka dewasa, remaja kan, masa-masa cari jati diri, masa-masa di mana mereka masih labil untuk memutuskan sesuatu, ya di situlah kita sebagai orang tua maunya kita selalu menjadi teman begitu buat Satu Mistel. kata yang saya petik tadi, Kak Yuli mengatakan bahwa Kak Yuli akan menjadi sahabat bagi Misal. Bukan cuma saat ini, tapi untuk selamanya. Itu adalah gambaran atau hubungan paling dekat antara seorang anak dan ibu yang sangat luar biasa ya. Karena ketika orang tua menjadi sahabat, hubungan itu pasti akan terjalin lebih harmonis. Kak Yuli, apabila Tuhan mengizinkan, Kak Yuli akan hidup 1000 tahun lagi. Ini saya bertanya sambil mau menangis ya. Kalau Tuhan mengizinkan Kak Yuli hidup 1000 tahun lagi, ini pertanyaan refleksi ya. Apa yang Kak Yuli ingin lakukan bersama dengan Misel untuk menghabiskan hari-hari bersama? Ya kita maunya menjadi berkat bagi orang lainnya. Kalau saya secara pribadi memang sudah dari beberapa tahun yang lalu itu kepengen, sampai hari ini pun saya bilang Tuhan, saya kepengen suatu saat nanti saya mau kasih makan anak-anak orang miskin begitu, karena pernah ya mungkin sedikit kesaksiannya Ya. pernah saya punya anak PAUD satu, memang dia dari kalangan keluarga tidak mampu, mungkin dia ketika dia ke sekolah itu dia tidak sarapan pagi ya, jadi dia kalau misalnya udah jam 9 tuh kan udah mukanya sudah lemas-lemas. Nanti saya bisik, sebentar ibu kasih makan ya. Nah hanya pernah satu kali tuh kan saya sudah antar dia pulang, dia mamanya jualan di pasar, terus dia bilang, ibu tadi ibu ada kasih janji saya mau makan. Oh iya ya ibu, lupanya balik lagi ke rumah karena sekolahnya di rumah, kasih dia makan. Terus pernah satu kali itu mungkin dia saking laparnya ya, dia makan terus dia makan di bawah kolong tempat tidur. Jadi saya cari dia keliling, saya pikir aduh Tuhan bagaimana ini anak kalau dia pulang sendiri, dia kecelakaan, pokoknya panik lah. Akhirnya ternyata pas saya lihat di bawah kolong tempat tidur dia ada makan. Nah terus saya panggil dia, saya bilang, kamu kalau mau makan boleh di sini, minta aja sama ibu, tidak apa-apa. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu saya juga ya pernah diproses Tuhan ya, maunya saya memang dekat sama orang tua, tapi karena saya tipikalnya paling malu meminta. Kalau orang tua saya kan tidak pernah kekurangan, yang bilang padi ya karena punya sawah sendiri, tapi saya ini paling malu minta. Jadi kami itu pernah makan keladi 1 minggu full. Jadi itu keladi kalau udah bosan digoreng, direbus dari kolak. Jadi saya pernah merasa lapar, pernah merasa tidak punya apa-apa begitu. Jadi saya sempat sharing sama Misel, nanti kalau kamu sudah kerja jangan lupa sama orang-orang miskin. Jadi ya kalau memang Tuhan izinkan kami berpartner terus, ya kepengen untuk melayani orang-orang miskin begitu. Itu adalah salah satu kalau boleh dibilang tujuan yang paling mulia ya. Karena kehadiran kita di dunia ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menolong orang-orang di luar sana yang sedang membutuhkan, yang sedang mengharapkan uluran kasih dari kita semua. Oke, Kak Yuli, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah sesi komunikasi saya dengan Kak Yuli. Semoga apa yang Kak Yuli sampaikan tadi itu bisa menjadi pembelajaran buat orang-orang di luar sana, untuk bisa memahami keberadaannya sebagai seorang ibu, sekalipun mungkin dia adalah seorang single mom, tapi justru dengan keadaan itu Tuhan sedang membentuk pribadinya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Silakan Kak Yuli, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Misal atau kepada siapa saja, khususnya para perempuan-perempuan di luar sana yang akan mendengarkan atau menyaksikan video inspirasi ini, untuk punya semangat yang sama seperti Kak Yuli, tidak putus asa, tidak kehilangan arah, tetap memiliki komitmen untuk terus berjuang demi anak-anaknya, sekolah dan lain sebagainya. Apa yang mau disampaikan, silakan Kak. Ya pesan singkat saya buat teman-teman di luar sana yang
membesarkan anaknya seorang diri, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, dan jangan pernah hidup di masa lalu penyesalan yang berlarut-larut, tetapi kita bangkit bersama-sama menjadi perempuan-perempuan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa anak-anak yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan teman-teman semua itu, mereka juga tidak meminta mereka lahir, tetapi mereka diizinkan Tuhan, mereka lahir. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah mengizinkan mereka ada, ketika kita sebagai orang tua terus melepaskan berkat bagi mereka, membesarkan mereka dengan kasih sayang, saya percaya bahwa suatu saat nanti mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang akan menjadi berkat pada masanya. Tuhan Yesus memberkati semua orang tua yang hari-hari ini bergumul untuk anak-anak mereka. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Yuli yang sudah menyediakan dirinya untuk mau diwawancara pada saat ini, mau berbagi kisah inspirasi kepada kita semua. Semoga kisah inspirasi itu dapat membangun semangat semua para perempuan-perempuan di luar sana yang saat ini berprofesi mungkin sebagai seorang single mom, atau para perempuan-perempuan yang akan menjadi seorang ibu ke depannya untuk memiliki semangat hidup seperti Kak Yuli ketika membesarkan seorang anak seorang diri. Demikianlah wawancara kita pada saat ini bersama dengan narasumber kita Kak Yuli yang sangat luar biasa. Semoga kisah ini boleh menjadi kisah yang menginspirasi kita semua, bukan hanya untuk kaum Hawa atau kaum perempuan, tetapi untuk semua orang yang ada di bumi ini ketika dia menyaksikan video ini, sehingga dia memiliki semangat untuk terus menjadi pribadi yang luar biasa ke depannya. Akhir kata saya ingin menutupinya dengan kata-kata motivasi. Berjalanlah meski tapak harus terluka. Berjalanlah meski lebam merah pada wajah. Berjalanlah meski dahaga dicampur cambuk dan luka pada batin. Berdirilah meski raga tak mampu untuk bertahan. Cinta adalah obat penawar rindu dan rasa ketika Tuhan turut bekerja. Demikian hasil wawancara saya bersama narasumber saya. Sampai jumpa di lain waktu. Saya ucapkan limpah terima kasih. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih.